Repot. Repot. Ini ngenteni. Repot. Ini. Wis mari atis barang jale. Mboten gesek kerba. Supaya nanti selesai niki Oh, langsung. masih. Siap-siap berangkat dan lebih bersih. Biar selesai ngopi bareng, ngopi bareng pagi, Ngobrol pagi pagi kan. sambil ngopi, ngerokok dan ngaji. Sambil aja sakit langsung jus budal. Niki pagi-pagi ngenten pripun napa niki Pak? Ingkang enakipun Enak sarapan. Kadang sayur. Apa nasi liwet ya, Bang? belanja. Ya Allah, astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Ya, akhir-akhir ini tuh banyak orang lupa, lali menempatkan hak dan kewajiban. Ya, jadi ada orang yang sudah sholat, sudah puasa, ya hampir tiap hari baca Quran. Tapi Quran itu hanya dibaca. Quran tidak ditadaburi, jadi tidak dipahami, tidak dipelajari kan. Yang pokok itu bagaimana manusia itu mentadaburi Quran, ya, Menerapkan itu. Tidak sekedar membaca, tapi mencoba untuk mengerti maknanya, kemudian memahami isinya, memahami konteks dari apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu udalin nas, yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi, sesungguhnya Al-Quran itu adalah petunjuk untuk orang-orang siapa? Udalil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk dalam segala hal, segala permasalahan hidup. Jadi dalam urusan pekerjaan, dalam urusan rumah tangga, dalam urusan apapun, Al-Quran itu petunjuk. Nah, orang yang mengaku muslim, mengaku beriman kepada Allah, ya dia harus benar-benar bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, termasuk bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban, gitu loh. Hak berumah tangga, hak pribadi, haknya anak, haknya istri, hak orang tua, hak suami, hak tetangga. Hak-hak itu merupakan kewajiban daripada individu-individu. Nah, zaman sekarang ini banyak sekali orang yang tidak dipahamkan tentang hak-hak itu. Orang melaksanakan sholat itu sudah melaksanakan kewajiban yang merupakan hak Allah untuk disembah. Nah, kalau dia sudah melaksanakan kewajibannya menyembah Allah, berarti dia sudah mengakui Allah itu kan sesembahan Tuhannya. Maka hidup ini mau tidak mau harus diatur oleh Allah.
Karena yang menciptakan Allah. Gitu loh. Yang menciptakan Allah, yang membuat hidup itu Allah, yang menghidupi Allah, yang menjadikan kita bisa hidup, bisa apapun Allah. Maka di dalam hidup itu kita harus tunduk, patuh, taat kepada seluruh aturan Allah, seluruh syariat Allah. Tanpa milih-milih. Tidak boleh mengimani sebagian, kemudian mengingkari sebagiannya, nggak boleh. Jadi sepahit apapun, kalau itu sudah keputusan Allah ya harus diikuti. Contoh yang banyak dilupakan di masyarakat. Laki-laki itu kalau sudah menikah, dia milik ibunya, bukan milik istrinya. Jadi yang wajib dia taati, yang wajib dia dahulukan segala apapun setelah Allah dan Rasulnya itu ya ibunya. Orang sekarang enggak. Istrinya yang keluarganya, anaknya, istrinya yang diurusi luar biasa. Diada-adakan hal-hal yang kadang-kadang sampai ibunya itu kekurangan. Sampai haknya ibunya itu terabaikan itu banyak sekali. Tanpa disadari, mereka telah melalaikan hal yang seharusnya dia laksanakan gitu loh. Ini nanti tuntutannya di akhirat berat. Karena apa? Bagaimanapun juga, bagaimanapun alasannya, ibu itu tetap nomor satu dibandingkan istrinya, dibandingkan anaknya. Tetapi tidak sedikit laki-laki yang kemudian tidak mengabaikan itu, ya, mengabaikan seluruh hak dan kewajiban itu. Begitu juga ibu. Ibu itu karena dia pemilik anak laki-lakinya, maka dia harus ditaati, bukan dia taat pada anaknya. Ini banyak sekarang. Ibu-ibu itu padahal kadang-kadang punya suami. Ya. Punya suami, tapi mau mengambil keputusan apapun, itu justru taren nang anake. Sing dijak rundingan anake duduk suaminya. Mentang-mentang anaknya udah kerja. Mentang-mentang anaknya sudah sarjana. Kemudian suaminya enggak sarjana. Dianggapnya lebih pintar. Oke, boleh lebih pintar. Tetapi masalah hak dan kewajiban itu harus dipisah. Dengan masalah keilmuan, dengan masalah pekerjaan, dengan masalah kedudukan. Sekalipun anaknya itu jadi petinggi. Jadi pejabat tinggi. Bapaknya cuma kuli bangunan mamanya. Tetap harus suaminya yang didahulukan, bukan anaknya. Gitu. Jadi kewajiban istri itu utamanya itu kepada suami. Jadi seorang perempuan bila sudah dilepas oleh orang tuanya, dinikahkan dengan laki-laki, maka seluruh hak orang tua ini berpindah kepada suami itu. Maka seorang istri itu setelah dia Allah dan Rasul yang wajib ditaati, wajib diikuti, wajib ditaati ada suami. Selama suami itu tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Tidak bermaksiat, tidak melakukan hal-hal yang buruk, orang medok, orang mabuk-mabukan, orang judi, suaminya masih taat pada Allah, masih sholat 5 waktu, masih melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada rumah tangganya dengan baik, masih mau baca Quran, mau datang ke majelis taklim, mendengarkan pengajian dan sebagainya, maka tidak ada alasan istri itu tidak mentaati suami. Istri yang menolak ketaatan kepada suami dalam hal apapun, itu nggak akan pernah masuk surga. Tidak pernah merasakan baunya surga. Jangankan masuk, baunya surga aja nggak dirasakan. Padahal kata Rasulullah, baunya surga itu tercium dari jarak sekian ke sekian.
Jadi cari jarak yang sangat jauh. Jadi apapun alasannya, serendah apapun kedudukan suami, ya tetap istri itu harus mentaati. Jangankan sampai hal yang pokok ya. Kok suami pagi-pagi bilang, "Mak, Bu, tolong bikinkan kopi." Nolak. Itu sudah dosa besar. Sudah dilaknat dia sama malaikat. Jadi selama suaminya satu hari itu masih marah, tidak ridho kepada istri itu, seluruh ibadah istri itu nggak diterima oleh Allah. Seluruhnya. Nah sekarang banyak itu. Nah, ibu itu puasa kepada anak laki-laki. Sekalipun anak laki-lakinya sudah punya istri. Sekalipun anak laki-lakinya sudah jadi jenderal. Sekalipun anak laki-lakinya sudah jadi presiden. Sekalipun anak laki-lakinya hartanya melimpah. Justru hartanya anak laki-laki itu milik ibunya. Yang paling berhak ibunya. Nah kalau sampai seorang ibu tunduk kepada anak laki-lakinya, itu nanti pertanggungjawaban akhiratnya berat banget. Itu jenenge kebo nyusu gudel. Kebo nyusu gudel. Nggak boleh. Jadi harus dalam hal nafkah pun, saya punya duit banyak. Saya infakkan untuk masjid. Saya infakkan untuk ngasih anak yatim piatu. Saya infakkan untuk hal-hal yang ini jihad fisabilillah. Kata Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, harta yang kau infakkan untuk membangun masjid, harta yang kau infakkan untuk pendidikan, harta yang kau infakkan untuk membantu anak-anak yatim, harta yang kau infakkan untuk jihad fisabilillah, dan harta yang kau nafkahkan untuk keluargamu, yang lebih utama di sisi Allah itu harta yang dinafkahkan untuk keluarga. Gitu loh. Yang lebih utama harta yang dinafkahkan untuk keluarga. Jadi keluarga itu mempunyai hak yang utama dibanding yang lain. Tetapi bukan berarti kita terus lebih mementingkan anak istri kita, kemudian mengabaikan anak-anak yatim yang tidak mampu, orang-orang miskin di sekitar kita biarin. Ada masjid dibangun kita nggak nyumbang, bukan. Gitu. Tetapi tetap harus utama keluarga. Masalah harta juga gitu. Suami kerja, istri kerja. Istri punya uang banyak. Sebanyak apapun uangnya, dia tidak berhak menggunakan sembarangan. Harus seizin suaminya. Kalau suami nggak perlu izin istri. Tapi nggak boleh membohongi istri gitu loh. Ya punya duit, nggak mau punya duit. Jangan sampai nggak punya duit gitu. Ngomong nggak punya duit nggak boleh. Tapi suami mau beli mobil, mau beli apa itu nggak perlu harus ngomong istri. Tapi kalau baiknya, namanya orang rumah tangga, itu menyampaikan keinginannya, rencananya. Jadi ada diskusi, ada musyawarah dalam keluarga itu. Tetapi istri, sekalipun pakai duitnya sendiri, hasil kerjanya, mau beli sandal seharga 100.000 tanpa izin suami, dosa besar. Apalagi menyembunyikan hartanya. Diam-diam disembunyikan, taruh di bank, rekeningnya buku tabungannya disimpan. Terus tanya suaminya, punya uang berapa, Bu? Enggak ada, cuma adanya ini. Dosanya besar itu. Istri yang seperti itu enggak bakal masuk surga. Gitu kan. Jadi ketaatan istri kepada suami itu mutlak dalam segala hal. Selama suaminya masih mengajak dirinya kepada hal yang baik. Nah, seorang suami selama masih ada ibu kandungnya, maka ibu kandungnya yang utama. Seandainya ini umpamanya nih, ada seorang istri ngomong sama suaminya, Pak,
Pak, nanti sore anterin aku ya. Mau beli baju sama sandal. Sama sekalian beli ini itu dan sebagainya ke sana, ke mall, atau mana, wallahu alam, tempatnya mana. Suami sudah mengiyakan. Insya Allah, makanya suruh bilang insya Allah. Iya toh. Insya Allah. Nah, kalau sudah bilang insya Allah, tiba-tiba siangnya ibunya nelpon. Gong, kok sore mrene ya? Ibu terno ya? Iku lho. Pak Ahmad kok loro. Rumah sakit PKU. Tolong ya nggawa mobil ini Ibu terno. Harus didahulukan ibunya. Istrinya marah-marah, dosa. Ya kamu ikut dulu lah nganter ibu. Nanti setelah nganter ibu kalau sempat kita mampir beli. Kalau nggak sempat ya besok gitu. Nah itu. Jadi harus benar-benar hak kewajiban itu diletakkan. Karena itu tuntutannya berat. Nggak main-main. Makanya tatkala Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah SWT itu diperlihatkan neraka itu paling banyak isinya lah perempuan. Paling banyak isinya perempuan. Kenapa? Karena banyak bukan karena zina. Bukan karena dia melakukan keburukan yang lain, tapi kebanyakan yang menjadi penghuni neraka itu istri-istri yang membangkang kepada suaminya. Yang tidak patuh kepada suaminya. Apalagi meninggalkan suami tanpa sebab yang syar'i. Minggat. Ganti nomor HP. Suaminya diblokir kabeh mamane. Wah, itu dosa besar banget. Itu sudah jaminan tidak akan masuk surga. Tidak akan pernah masuk surga yang demikian. Mau taubat tiap hari pun tidak akan diterima oleh Allah. Selama dia tidak mendapatkan keridhaan dari suaminya. Gitu loh. Jadi hati-hati. Makanya kita ini harus mendidik betul anak-anak kita yang perempuan sebelum mereka jadi istrinya orang nanti. Kita tanamkan bagaimana kamu nanti kepada suamimu dan sebagainya. Nah, anak laki juga kita tanamkan kalau kamu nanti sudah kuliah, lulus, kamu kerja, kamu udah mapan, kamu udah berumah tangga. Jangan lupa ibumu. Ibumu nomor 1. Nah itu. Jadi harus benar-benar meletakkan hak dan kewajiban ini sesuai dengan aturan Islam. Tidak boleh. Orang ngaku Islam kok terus gaya aturan dewe. Mengikuti hawa nafsunya. Itu orang-orang yang nantinya akan merugi. Tidak hanya merugi di akhirat. Di dunia pun akan merugi dia. Tidak akan pernah merasakan kenikmatan hidup. Tidak akan pernah orang-orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Yang meninggalkan ajaran agama, syariat agama itu. Hidupnya pasti sengsara. Sekalipun duitnya banyak. Hatinya pasti nggak pernah tenang. Nggak pernah bahagia. Seperti yang saya sering katakan. Kebahagiaannya itu dibeli. Dibeli dengan uangnya. Beli kebahagiaan sana sini. Pulang sedih lagi dia. Nggak pernah akan bahagia. Nggak pernah. Itu sudah janji Allah. Dan janji Allah itu pasti nggak ditepati. Begitu juga tetangga. Tetangga ini punya hak. Punya kewajiban. Nah, dalam kehidupan tetangga ini ada 3 tetangga itu. Ada tetangga yang punya 3 hak, ada tetangga yang punya 2 hak, ada tetangga yang punya 1 hak. Tetangga yang punya 3 hak itu adalah orang-orang Islam, orang Muslim, yang dia masih kerabat kita, jadi tetangga kita, haknya 3. Hak sebagai kerabat, hak sebagai sesama Muslim, dan hak sebagai tetangga. Kalau dia bukan kerabat, dia Muslim. Jadi tetangga kita haknya 2. Hak sebagai sama Muslim dan hak sebagai tetangga. Kalau dia bukan Muslim, bukan kerabat, dia haknya cuma 1. Hak sebagai tetangga. Sehingga kalau kita mau bersedekah, mau beramal kebaikan, yang lebih utama haknya 3.
Kalau yang haknya 3 ini mampu, cukup, nggak perlu disodakoi. Cari yang haknya 2. Kalau haknya 2 mampu-mampu ya haknya 1. Orang di luar Islam itu boleh kita sodakoin. Kita bantu. Kalau dia nggak mampu kita bantu. Anak yang nggak bisa sekolah kita bayari sekolahnya. Dia sakit nggak bisa berobat kita bantu untuk berobat. Sekalipun mereka non Muslim. Itulah. Hati-hati. Zaman sekarang ini banyak sekali kebun nyusu gudel. Ya. Banyak yang harusnya orang tua perempuan itu ditaati oleh anak laki-lakinya, yang harusnya yang membuat perintah, yang ngatur anak laki-laki itu ibunya, sekalipun dia sudah jadi bapak, sekalipun dia sudah jadi kakek, selama dia punya ibu, yang paling berhak atas dirinya itu ibunya. Lah kok ibunya malah kebalik? Diatur anaknya. Manut be anake. Apa cari anake itu kebo nyusu gudel. Nanti dia akan disuruh nyusu gudel betul itu. Dia akan gudel suruh nyusu itu ibu-ibu itu. Nah, kalau bapak itu baru nomor 2. Makanya kan sampai pernah ada cerita ya. Zaman Rasulullah itu ada wanita yang ditinggal pergi sama suaminya. Suaminya berpesan, jangan keluar rumah selama saya belum pulang. Suaminya pergi berdagang. Suatu hari datang utusan dari orang tuanya. Bu, ini ibu sampean ini sakit parah, sakit keras. Apa tidak ingin menengok, tidak ingin melihat kondisi ibunya? Apa kata anak perempuan itu? Ya, saya jelas bersedih dengan ibu saya sakit. Kepingin saya ke sana melihat, tapi suami saya sudah berpesan. Saya nggak boleh keluar rumah selama suami saya ini bepergian. Sampaikan salam sama ibu saya. Saya akan berdoa memohon kepada Allah kebaikan buat ibu saya agar cepat sembuh dan sebagainya. Pulang itu sana. Datang lagi. Ini ibunya jenengan sudah sakit parah, sudah sakaratul maut. Apa ndak ingin melihat yang terakhir kalinya? Ya Allah, saya bukan tidak ingin melihat. Tapi ini suami saya pesan begitu. Saya nggak boleh keluar rumah selama suami saya masih di luar rumah. Belum pulang ke rumah. Pulang lagi. Sampai datang lagi dikabarkan ibunya sudah meninggal. Ini ibu sama sudah meninggal. Apa ndak ingin melihat jasadnya yang terakhir sebelum dikuburkan? Jawabannya sama. Saya ini terikat ucapan suami saya ndak boleh keluar rumah selama suami saya belum pulang. Jengkel utusan ini. Datang kepada Rasulullah. Menyampaikan kepada Rasulullah SAW ada wanita aneh katanya. Lu kok aneh gimana? Ya aneh. Gimana enggak aneh Rasul? Saya kabari ibunya sakit. Saya suruh melihat ibunya alasannya begini. Saya sampaikan ibunya sudah sakaratul maut. Masih jawabannya begini. Saya kabarkan ibunya sudah mati, sudah meninggal dunia. Apakah tidak ingin melihat jasad yang terakhir? Tetap jawabannya. Karena suaminya belum pulang, dia nggak bisa meninggalkan rumahnya. Apa kata Rasulullah? Sungguh bahagia itu ibu yang meninggal dunia itu. Dia mendapatkan surga yang tertinggi di sisi Allah. Karena dia mempunyai anak perempuan yang sangat taat kepada suami. Perempuan itu keluar dari pintu rumah itu harus jadi suami. Tidak boleh. Walaupun hanya ke warung itu nggak boleh. Selundang-lundung nang warung, nang pasar sampai dewe tanpa izin nggak boleh. Untuk hal-hal tertentu umpamanya sudah kebiasaan istri itu setiap pagi ngantar anaknya sekolah terus berangkat kerja. Nanti pulang jemput anaknya sekolah, nganter balik ke kantor, setelah itu pulang lagi. Itu kalau kebiasaan rutin dan sudah disampaikan sama suami ridho dengan kebiasaan rutin itu,
suaminya pergi keluar kota dan mana, dia pergi ngantar anak, ngantar sana, nggak pakai izin, nggak apa-apa itu. Karena sudah jadi kebiasaan rutin dan suaminya sudah ridho dengan kebiasaan itu. Kecuali di luar itu, umpamanya habis ngantar anak, ada acara apa dengan kantornya, nah, itu harus izin. Sampaikan sama suami, Pak, nanti habis ngantar anak-anak, saya nggak ke kantor dulu, tapi ada acara kantor di sini, di sini, di sini. Tetap harus izin. Suami tidak mengizinkan, nggak boleh. Sekalipun urusan kantor. Lebih baik dia dipecat dari kantornya daripada dia tidak dimasukkan surganya Allah. Itu banyak. Karena orang itu sudah lupa bahwa hukum Allah itu jauh lebih tinggi. Alasan apapun, orang itu kan pintar cari alasan. Nah, maksudnya itu begini, tujuannya itu begini, supaya tidak begini. Itu kan alasan-alasannya yang dibuat oleh setan. Ya. Jadi jangan lupa, manusia itu kalau sudah tidak taat kepada Allah, sudah mengingkari hukum Allah, sudah mengingkari Al-Quran, sudah mengingkari sunnah Rasulullah SAW, maka didatangkan setan oleh Allah kepada mereka itu yang menjadi teman setia. Yang setiap pergerakannya ini, ucapannya, perilaku hidupnya ini dikendalikan setan. Jadi dia melakukan hal buruk itu nggak sadar, nggak ada penyesalan. Padahal orang berzina, selama bukan zina mukson ya, masih bisa diampuni oleh Allah. Agung dipacar terus podo-podo gelem zina, tobat masih diampuni sama Allah. Belum tobat, mati. Nanti di yaumul hisab sana masih ada kesempatan mendapatkan ampunan dan syafaat. Kalau tidak ada, lebokin rokok dhisik, nebus dosanya. Setelah dosa zinanya sudah bersih, masuk surga. Karena masih ada sholatnya, masih ada ibadah-ibadah yang lain, ada kebaikan-kebaikan yang lain yang bisa menjadi dia sebab dia masuk surga. Tapi kalau dia mati dengan membawa kedurhakaan kepada suami, mati dengan membawa kedurhakaan kepada ibu kandungnya, udah lewat sudah, habis. Gak akan pernah masuk surga. Kecuali ibunya nanti ridho. Kecuali suaminya terus ridho. Ya Allah, itu kan gimana ibu dari anak-anak saya. Istri saya yang dulu pernah melayani saya. Udahlah sekarang saya ridho, gak apa-apa, saya ampuni dia. Baru dia rentas dengan neraka. Tapi kalau suaminya nggak ridho, ditanya sama Allah, gimana? Enggak akan ridho, biar dia di neraka aja. Di neraka terus. Makanya hati-hati meletakkan hak dan kewajiban. Hidup kita diatur sama Allah. Summa ja'alnaka ala sadi'ati minal amri. Kemudian aku jadikan kamu hidup di atas peraturan syariat. Atas segala urusan kalian. Urusan apapun itu sudah diatur oleh Allah di Al-Quran. Sudah diatur oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka perintah Allah fattabiha. Ikuti aturan itu. Ikuti aturan Quran itu. Ikuti aturan yang dibuat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun, dan jangan kamu mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bersandar kepada Al-Quran. Aturan yang dibuat oleh manusia, siapapun dia, yang tidak mengerti sama sekali aturan-aturan yang ada di Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Itu. Jadi hak dan kewajiban ini harus benar-benar dijalankan. Kewajiban anak, kewajiban saudara dan sebagainya. Mau tanya Pak, Nggih. mengenai
kewajiban suami ya, pada istri, tadi pada ibu. Tapi contoh ini dari temen, ini dia udah mencoba berusaha memposisikan dia sebagai seorang suami. Maksudnya satu sisi dia masih mempunyai orang tua, juga punya istri. Nah, secara nafkah juga sudah diberikan, tapi dan ke orang tua juga dia berusaha tetap memberikan. Tapi ada dimana rasa dari seorang istri itu merasa kok dinomor duakan, kok ada rezeki atau apa kok nggak semuanya di transparansi atau di full info kan. Istri. Nah, seperti itu. Nggak Jadi, boleh itu kayak begitu. gimana itu? Kalau suami masih punya orang tua, masih punya ibu kandung yang masih hidup, tidak boleh istri itu merasa dinomor duakan. Memang dia nomor 2. Itu loh. Ya. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang wajib saya taati, saya cintai, saya dahulukan haknya selain Allah dan Rasulnya? Setelah Allah dan Rasulnya, ibumu." Ditanya lagi, "Siapa ya Rasulullah?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Baru yang keempat Rasulullah jawab, "Setelah itu siapa ya Rasulullah?" "Bapakmu." Ibu, bapak, berarti istri nomor 5. Gitu loh. Makanya harus dipahamkan. Kalau kita punya anak perempuan, kewajiban orang tua itu memahamkan. Makanya anak dan istri itu tanggungan kita nanti. Kalau dia tidak menjadi wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang soleha, wanita-wanita yang saat dia berumah tangga tidak mentaati suaminya dengan baik dan benar, maka kita sebagai orang tua, terutama orang tua laki-laki ini yang menanggung seluruh dosanya itu. Punya anak nggak berjilbab, nggak berhijab, pakaian sakarepe dhewe, susune ngapret ngene kuetok ngepas ukuran. Kowe ini ketok ngapret, bokonge ngecap, sampai katoke ketok dan sebagainya ngecap itu. Orang tuanya membiarkan orang tuanya masuk neraka itu, menanggung dosanya. Jadi kalau ada istri kok merasa di nomor 2 kan itu salah besar. Oh, saya punya uang 10 juta mamanya. Ibu saya tak kasih 7 juta, istri saya 3 juta. Selama 3 juta mencukupi untuk hidup dia nggak boleh protes kok. Tapi mana ada yang begitu? Ada nggak? Nggak mungkin. Pasti keluarganya lebih dulu kan. Ibu itu dikasih berapapun ridho kok. Ibu itu sadar anaknya sudah berumah tangga, banyak kebutuhannya. Saya punya mobil 3 nih, 4 sama servis. Ibu saya aja nggak tak kasih 1. Juga nggak protes kok. Tahu ibu saya itu kalau mobil saya banyak. Paling-paling kalau perlu nelpon, tolong ke sini, ibu diantar ke sana. Atau ngirim sopir. Paling telepon, besok ibu telepon, pinjam mobilnya. Biar disupiri si A, si B. Nggak mungkin ibu itu ngiri. Yang berhak ngiri itu ibunya, bukan istrinya. Kalau umpamanya istrinya, kita beli mobil untuk istri kita, ibu kita ngiri. Kok aku gak butuh kayak mobil, itu lebih berhak. Tapi kalau ibu kita kasih mobil baru, istrinya diberikan mobil bekas, istrinya protes, salah. Karena harta anak laki-laki itu milik ibunya. Selama yang diberikan kepada istri itu tidak sampai kurang. Cukup, bahkan mungkin sudah lebih. Munggo mangan sapulan. Munggo tuku-tuku apa BH, celana dalam dan sebagainya. Ngono-ngono ya cukup. Sisa-sian, iso tuku pakaian. Udah, bagus itu. Salah besar. Jangan sampai naudzubillah min dzalik. Makanya nanti kalau kita punya anak-anak yang perempuan, kita tahu tuh anak-anak itu.
Jangan sampai seperti itu. Dan laki-laki juga kita beritahu. Kita ajari mereka. Kita tanamkan kepada mereka sejak sekarang. Ibumu nomor 1 dibanding istrimu. Ibumu nomor 1 dibanding anak-anakmu. Karena ridhonya Allah itu bergantung kepada keridhoan ibu. Itu yang harus ditanamkan, harus dipahami. Kalau ini udah lewat semuanya nanti. Bahaya. Maka di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu tegas menyatakan, faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasyikun. Faman tawalla ba'da dzalika. Barang siapa yang berpaling dari segala aturan Allah yang ada dalam Quran, ya, setelah dia mengetahui itu, setelah dia tahu ada aturan-aturan yang harus dia taati, kalau kemudian dia tidak mentaati itu, tidak mengikuti itu, faulaika humul fasyikun, maka dia akan masuk golongan orang-orang yang fasik. Jadi kalau sudah aturan Allah, perintah Allah, sami'na wa ata'na, sudah. Tidak ada tawar-menawar, sudah harus diikuti, ditaati. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada pilihan lain. Cuman tetap dengan cara-cara yang bijak, cara-cara yang baik. Namanya ada istri protes. Kok didik-didik ibumu toh? Kok sidik-sidik ibumu toh? Ojo terus ngamuk. Ojo kakek cangkem gue. Urusanku iki. Ngeroweng ae, protes terus tak tapuk sandal. Gak oleh. Ora oleh niku. Ini lho, Dik. Ma, sayangku. Perintahnya Allah itu begini. Aturan Islam itu laki-laki itu milik ibunya. Yang harus didahulukan adalah kepentingan ibunya, kebutuhan ibunya. Hal-hal yang diinginkan ibunya harus lebih didahulukan daripada kepentingan anak dan istri. Tetapi tidak boleh sampai meninggalkan kewajibannya kepada anak dan istri. Kowe kan wis tak nafkahi, tak kei blonjo cukup, listrik wis tak bayari, kabeh aku sing ngurusi, anak sekolah wis tak bayari. Gitu. Blonjomu ya wis cukup nggo mangan lebih. Jek sisa ya iso mbok tabung, ya wis diterima sing ikhlas, sing sabar. Mengko ibu lek wis gak butuh, ya tak wenono kowe kabeh ngono. Cara yang baik. Yang penting itu sampaikan dengan cara-cara yang baik. Ya, Islam itu bil hikmah. Ya, dengan kata-kata yang mengandung pelajaran yang baik. Mengajak kepada kebaikan, itu Islam. Oke? Oke. Siap-siap, Pak. Alhamdulillah. Aman, Pak? Ya wis. Ngomong apa meneh? Wis tanyai kan hak dan kewajiban wis dijawab wis mari. Sesuk ngopinya disesek. ngopine sik, ngerokok wis mari ya. Nah, aku enggak ngopi, enggak ngerokok repot. Ini kayak kira-kira setelah ngopi perlu dijelaskan sedikit mengenai Madu nih. Wah. Kan ditongkrong di atas meja cuma belum tahu apa khasiatnya. Nah. Bener, madu itu ada banyak. Ada madu pabrikasi, ya. Ada madu pabrikasi. Madu pabrikasi itu madu yang dibikin oleh pabrik dengan bahan-bahan tertentu, mungkin ada gula dan sebagainya. Nah, itu bahaya untuk kesehatan. Itu ya pengganti gula saja. Kalau orang beli madu yang kayak gitu hanya untuk sebagai pengganti gula. Kecuali akeh bahaya, mari diabetes. Ya. Ada madu yang asli. Madu asli itu madu yang keluar dari lebah, tapi dikasih makan lebahnya dari sirup. Istilahnya di dalam dunia peternakan itu namanya madu sirupan. Diwenehi sirup. Mangan sirup, metu, jadi madu. Itu madu asli. Nah, yang paling baik
madu murni alami. Madu murni alami itu madu yang diproduksi oleh lebah dengan memakan nektar bunga. Ya, lebahnya makan nektar bunga, kemudian memproduksi madu. Itu namanya madu murni alami. Nah, madu murni alami itu macam-macam, tergantung. Lek lebah itu diangon di kebun randu, makan nektar bunga randu, maka dinamakan madu bunga randu. Ya. Kalau madu lebahnya diangon ke bunga kaliandra, jadinya madu bunga kaliandra. Kalau madunya lebahnya diangon di bunga kelengkeng, jadi madu bunga kelengkeng. Nah, masing-masing itu kalau secara umum khasiat madu itu sama secara umum. Madu itu sangat bagus untuk stamina tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan stamina, melancarkan BAB, melancarkan air seni, ya, mencegah pertumbuhan prostat, mencerdaskan otak, mencerahkan mata, mencerahkan kulit. Jadi kalau orang itu rajin istiqomah minum madu pagi, sore, pagi dan malam hari, insya Allah kulitnya gak gampang keriput, kulitnya kencang, halus. Nah, tapi ada madu-madu tertentu yang mempunyai spesifikasi tertentu untuk pengobatan A, B, C, D gitu. Jadi ada madu bunga kaliandra, bunga kaliandra itu bagus untuk orang-orang yang punya darah tinggi, sering alergi, ya, terus susah buang air besar. Untuk orang-orang yang diabetes ringan itu bagus bunga kaliandra. Untuk anak-anak itu bagus bunga kelengkeng. Untuk meningkatkan kekebalan tubuh, nggak gampang flu, nggak gampang pilek, nggak gampang kena virus dan sebagainya. Nah, kalau sudah tingkat tinggi diabetesnya, terus darah tingginya sudah nggak bisa dikendalikan, kalau nggak minum obat naik terus tensinya. Yang bagus minum madu hitam hutan alam. Rasanya pahit? Enggak, pahitnya dikit. Kalau madu pahit itu madu murni yang dioplos dengan beberapa herbal. Nah, itu untuk pengobatan-pengobatan tertentu, diabetes yang parah, lemah syahwat, asam urat, untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah yang sangat tinggi dan sebagainya, untuk pengobatan penyakit-penyakit yang berat. Tapi pokoknya bikin madu sing murni alami, sing dijamin 100% murni alami, ya madu Al-Anwar wis. Nah. Ini kalau orang pengen nyari atau pengen beli ini di mana, Pak? Ya alamatnya mungkin biar di banyak, sudah ada agennya di mana-mana itu. Di beberapa kota ada agen, tapi kalau pengen beli langsung ke sini, ke pusatnya, ya telepon saja di 0811 92 1963. Jadi kalau pengen dapat madu atau pengen jadi agen, pengen jualan, atau pengen langsung beli ke pusat yang insya Allah terjamin kemurniannya, cukup telepon saja atau WhatsApp ke 0811 9263. 92 1963. 0811 92 1963. Insya Allah dikirim. Sampai ke luar negeri pun dikirim. Sudah kita pernah kirim sampai ke Brunei, Malaysia, Thailand pernah. Kemana-mana. Madu Al-Anwar sudah ada di mana-mana. Di Jakarta ada, di Bandung ada, di Semarang ada, di Malang ada, di Jember ada, di Banyuwangi ada, di Surabaya ada, di mana-mana insya Allah ada. Untuk harga nanti langsung hubungi aja, Pak? Oh iya, telepon saja. Harganya insya Allah terjangkau. Dibanding madu lain yang benar-benar murni alami, madu Al-Anwar insya Allah jauh lebih murah. Tapi lah dibandingkan madu pabrikasi, dibandingkan madu yang asli tadi, yang sirupan, ya mungkin lebih mahal. Karena bagaimanapun juga yang original itu lebih mahal. Perawan ini lebih larang teko rondo lah. Kecuali rondo ini rondo yang suki ya.
Nggih pun, Mbah. Nggih. Matur suwun, Mbah. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi